Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Misalnya, seseorang mengamati sesuatu ketika dalam perjalanan. Dalam pengamatan tersebut terjadi aktivitas mental. Kemudian ia menceritakan pengalaman tersebut kepada temannya. Ketika dia menceritakan pengalamannya selama dalam perjalanan, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya selama dalam perjalanan itu. Dia hanya dapat menggambarkan semua objek itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Maka dengan demikian telah terjadi proses belajar dan terjadi perubahan terutama terhadap pengetahuan dan pemahaman. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh kognitivisme. Pertama, ada Jean Piaget. Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi beberapa tahap, yaitu pertama, tahap sensori motor, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini diidentikan dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. Kedua, tahap preoperasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Ketiga, tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Keempat, tahap formal operasional, yakni perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap yang terakhir ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan. Tokoh kedua adalah Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pengaturan kemajuan belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Pengatur kemajuan belajar adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Berikut ini adalah implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh melewat urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Artinya, ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah penalaran, merekalah yang lebih penting daripada jawabannya. Anak belajar paling baik dengan menemukan discovery. Artinya di sini adalah agar pembelajaran yang berpusat pada anak berlangsung efektif. Guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri, tetapi mereka memberi tugas khusus yang dirancang untuk membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri. Kiranya sampai di sini penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.